Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan informasi honorer. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer senair terkait dengan seleksi P3K di tahun 2023 tahun ini, di mana pada seleksi P3K 2023 honorer diistimewakan. Ingat Bapak Ibu ya, honorer diistimewakan, tidak berlaku passing grade untuk seleksi P3K honorer 2023. Tentunya tidak segan kita mengatakan selamat untuk menjadi aparatur sipil negara. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, apakah memang benar seperti itu? Simak informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Seleksi P3K 2023 tidak ada passing grade untuk honorer. Ini informasi terkini Bapak Ibu ya. Informasi terkini per Selasa 19 September 2023. Ikuti terus informasi berikut. JPNN.com Jakarta Ponorogo mencatat satu informasi mengenai seleksi P3K tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Ponorogo membuka lowongan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dengan jumlah formasi sebanyak 912 orang. Lihat Bapak ya, di daerah Ponorogo membuka lowongan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebanyak 912 formasi. Lowongan P3K 2023 tersebut untuk formasi penyandang disabilitas, honorer, dan umum. Tahun ini, artinya di tahun 2023 tahun ini, seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dibagi menjadi 3 jenis pengelompokan. Tentunya sesuai dengan yang disampaikan tadinya, yaitu ada penyandang disabilitas, ada honorer, dan ada umum. Pertama yaitu jalur honorer, yang kedua jalur umum, dan terakhir formasi penyandang disabilitas. Kata Kepala BKP SDM Ponorogo, Andi Susetio, di Ponorogo, di Jawa Timur, pada hari Senin 18 September 2023. Andi menjelaskan bahwa pengelompokan tersebut itu berdasarkan petunjuk teknis atau juknis dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN selaku Ketua Panitia Seleksi Nasional atau selaku Panselnas, Ketua Panselnas Calon Aparatur Sipil Negara CSN 2023 tahun ini. Nah tentunya Bapak Ibu, karena memang ini adalah petunjuk teknis dari BKN selaku Ketua Panselnas, maka sampai di daerah juga seperti di Ponorogo yang diterapkan oleh Kepala BKP SDM-nya, maka akan mengikuti instruksi sebagaimana yang telah dimuat di dalam petunjuk teknis oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN selaku Ketua Panselnas CSN 2023. Dia menjelaskan penyebab mundurnya jadwal tahapan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2023 karena sejumlah instansi belum menuntaskan proses verifikasi dan validasi tentang adanya kuota pengelompokan disabilitas, honorer, dan umum. Nah tentunya Bapak Ibu, setelah hal ini tuntas, maka jelas
seleksi segera akan dijadwalkan untuk dilaksanakan. Hasilnya, berdasar juknis yang diterima, kuota untuk kelompok disabilitas yakni 2% dari seluruh kuota formasi. Nah, jadi Bapak baru jelas Bapak Ibu ya, bahwa untuk pengelompokan ini, untuk formasi disabilitas atau penyandang disabilitas itu ya ada 2% dari seluruh kuota formasi. Jumlah formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K kita tahun ini ada 912, sehingga kuota disabilitas maksimal 2% atau sekitar 18 formasi katanya. Sedangkan untuk dua kuota lainnya, yakni umum dan honorer, Andi merinci untuk kuota honorer maksimal 80% dan umum minimal 20%. Sedangkan untuk kelompok disabilitas bisa masuk dalam jalur guru, tenaga teknis maupun tenaga kesehatan. Jadi nanti ada persyaratannya, disabilitas mana yang boleh ke teknis, ke guru maupun ke kesehatan, ujarnya. Ani menjelaskan proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2023 mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain dengan adanya tambahan kelompok disabilitas, juga ada mengakomodasi honorer. Honorer nanti pola seleksinya di mana peserta yakni kategori THK 2 atau honorer kategori 2 dan honorer non-aparatur sipil negara atau non-ASN di pemerintah Kabupaten Ponorogo ini kaitannya dengan optimalisasi kemarin katanya. Untuk penilaian kelompok honorer tersebut juga berbeda, di mana nantinya dalam tes CAT atau Computer Assisted Test tidak ada nilai ambang batas atau tidak ada passing grade. Ingat Bapak Ibu ya, walaupun tesnya adalah CAT, tidak ada nilai ambang batas atau passing grade. Sebagai gantinya, yakni sistem perankingan nilai sesama honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo. Jadi itulah nantinya yang akan menggantikan passing grade. Ranking itu untuk honor. Kalau umum tetap menggunakan passing grade, pelamar umum. Jadi bagi pelamar umum itu tetap ada passing grade-nya, bisa swasta, bisa honorer, tetapi di luar pemerintah Kabupaten Ponorogo katanya. Nah Bapak Ibu terkait dengan hal tersebut, maka cukup perhatian pemerintah untuk menuntaskan honorer ini, sehingga pada tes P3K 2023, walaupun tes CAT, tetapi tidak ada passing grade. Ingat Bapak Ibu ya, tidak ada passing grade yang berlaku untuk honorer, hanya perankingan antar sesama honorer. Demikian informasinya. Selamat buat Bapak Ibu honorer yang segera akan menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahun 2023 tahun ini. Demikian untuk pelamar umum yang mana tetap ada passing grade-nya, maka untuk itu silakan belajar dengan baik untuk meraih impian menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.